Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Selamat kembali ke Friendly Channel. Apa kabar korang semua walau di mana juga Anda berada. Pagi ini aku ingin mereaksi satu video yang datangnya dari channel C5 yang bertajuk Indonesia sudah mempunyai senapan serbu militer superior. Wah, ini cukup menarik nih. Let's go guys, jangan buang masa. Kita tengok videonya seperti mana. Jom. Oke guys, let's go. Kita tengok 5 senapan serbu terbaru yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. nih. Di beberapa video sebelumnya, kita telah membahas 5 senapan paling tua yang masih dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara. Nah, kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas versi terbarunya juga. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas senapan serbu terbaru berdasarkan tahun produksi yang dioperasikan oleh militer atau pihak berwajib lainnya di kawasan Asia Tenggara. Langsung saja, berikut 5 di antaranya, dan pastikan kamu tonton sampai habis ya. Dengan informasi dari dia. 5. Remington R4. Remington R4 merupakan senapan serbu asal Amerika Serikat buatan pabrikan senjata Remington Arms. Jika kamu lihat dari penampilannya, senapan serbu ini memiliki kemiripan dengan senapan serbu seperti M16 atau M4. Ini dikarenakan Remington R4 memang didesain berdasarkan platform senapan serbu AR-15. Diproduksi mulai dari tahun 2012, Remington R4 mulai digunakan pada tahun 2012 sampai sekarang, setidaknya di 2 operasi, yakni pada pemberontakan ISIS di Filipina dan pemberontakan ISIS di Irak. Nah, menggunakan peluru berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO, senjata ini sekarang telah dioperasikan oleh 3 negara di dunia, yaitu Irak, oleh pasukan operasi khusus Irak, Australia, oleh polisi negara bagian Queensland, dan satu-satunya negara Asia Tenggara, Filipina. Pada tahun 2013, Remington Arms mengumumkan telah mendapatkan kontrak senilai 47 juta US dollar dari Angkatan Bersenjata Filipina untuk Angkatan Darat dan Korps Marinir Filipina dengan memesan lebih dari 40.000 unit senapan serbu R4. Sekarang, senapan Remington R4 telah menjadi senapan standar baru untuk militer negara Filipina. 4. Komodo Armament T5. Senapan serbu yang satu ini datang dari Indonesia. Lebih tepatnya diproduksi oleh perusahaan asal kota Bekasi, Jawa Barat, PT Komodo Armament Indonesia. D5 diproduksi menggunakan bahan polimer dengan cerakote atau hasil akhir anodisasi keras. Senjata ini dilengkapi 4 Picatinny rail, sehingga membuatnya mampu dipasangkan berbagai macam attachments seperti bidikan dan lain sebagainya. Menggunakan peluru berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO, D5 memiliki rate tembakan hingga 700 per menit, sementara jarak tembak efektifnya sendiri mampu mencapai 400 meter. Peluru para senjata D5 disimpan di kotak magazin yang berkapasitas 30 peluru. Karena terbuat dari bahan polimer, senjata ini cukup ringan, yakni dengan berat kosong hanya 1,5 kg saja. Nah, D5 mulai diproduksi pada tahun 2014 dan sejauh ini memang baru Indonesia yang mengoperasikan senjata ini. Tak hanya oleh TNI Angkatan Darat, Komodo Armament D5 juga dioperasikan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Salah satunya digunakan untuk latihan oleh jajaran Komando Pendidikan Operasi Laut atau Kodikopsla. 3. SIG MTX. Next, ada senapan serbu yang didesain dan dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, SIG Sauer. Namun untuk senapan serbu ini didesain oleh perusahaan SIG Sauer yang berbasis di New Hampshire, Amerika. SIG MTX dilengkapi dengan sistem piston gas langkah pendek untuk mengurangi recoil dan meningkatkan keandalan senjata. Tak hanya menggunakan peluru berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO, senjata ini juga bisa secara optimal menggunakan peluru 300 AAC Blackout. Dengan rate tembakan 800 hingga 900 peluru per menit, SIG MTX mampu menembak dengan jarak efektif hingga 503 meter.
Senjata ini tentu saja juga dilengkapi dengan rel Picatinny untuk memasang berbagai aksesoris seperti bidikan optik dan yang lainnya. Nah, SIG MCX mulai diproduksi pada tahun 2015 dan sampai sekarang pun juga masih diproduksi. Tak hanya Amerika, senapan serbu ini juga telah digunakan oleh 16 negara bermiliter lainnya, termasuk Jerman, Prancis, Belanda, dan Inggris. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia dalam hal ini Kopassus telah menggunakan SIG MCX secara terbatas. Namun tak hanya Kopassus, senapan serbu ini dikabarkan juga telah dioperasikan oleh Mobile Brigade Corps alias Brimob Polri. Dua, BR-18. Berkonfigurasi bullpup, senapan serbu yang satu ini merupakan hasil dari perusahaan senjata negara tetangga Singapura, ST Kinetics. BR-18 dirancang untuk dapat menembakkan amunisi berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO dan peluru dari ST Kinetics Extended Range 5,56 mm, serta juga dilengkapi dengan rel Picatinny sebagai fitur standar. Peluru pada senjata ini disimpan di kotak magazin berkapasitas 10, 20, dan 30 peluru. Dengan rate tembakan 700 hingga 900 peluru per menit, BR-18 memiliki jarak tembak efektif mencapai 650 meter. Nah, senapan serbu ini mulai didesain pada tahun 2012. Namun, untuk produksinya sendiri baru dimulai pada tahun 2018. Dan sejauh ini memang baru Singapura yang mengoperasikan senapan ini, yang sedang dalam tahap uji coba. Selain akan menggantikan senapan SAR-21 di lingkup Angkatan Bersenjata Singapura, BR-18 juga akan ditawarkan untuk dijual di pasar internasional. 1. DSAR-15P. Terakhir, ada senapan serbu yang mulai diproduksi pada tahun 2020 dan sampai sekarang baru 3 negara yang mengoperasikan. DSAR-15P merupakan senapan serbu yang dikembangkan berdasarkan platform senapan AR-15 oleh pabrikan asal Korea Selatan, Dasan Machineries. Menggunakan peluru berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO, senapan ini memiliki desain yang modular dan mampu memuntahkan proyektil dari 700 hingga 950 peluru per menit. Sementara untuk jarak tembak efektifnya sendiri mampu mencapai 600 meter. Dengan Rail Integration System, DSAR-15P dapat dipasang berbagai jenis attachment atau aksesoris seperti bidikan optik, iron sight, dan masih banyak lagi. Nah, 3 negara yang telah mengoperasikan senapan ini adalah Korea Selatan, tentu saja, Bangladesh, dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara, Indonesia. Awalnya di Indonesia, senapan DSAR-15P digunakan oleh Special Response Team dari Bakamla mulai tahun 2021. Namun, setelah melihat performa senapan ini yang cukup superior, sekarang berbagai satuan di lingkup TNI juga mengoperasikan senapan ini, mulai dari Satuan Kopsus TNI, Paspampres, Kopaska, Denmabes TNI, Denjaka, dan Sat Bravo 90 Kopasgat TNI Angkatan Udara. Jadi, itulah dia 5 senapan serbu terbaru yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara menurut Si-5. Nah, tonton juga video yang satu ini untuk alutsista terbaru lainnya. Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, itulah tadi perkongsian video dari channel Si-5 yang berjudul ataupun bertajuk Senapan Serbu Indonesia yang terbaru, Militer Superior. Wow, memang canggih guys, memang terbaik. Dan terima kasih buat channel Si-5 karena memberi satu informasi yang cukup padat, detail, dan terbaik lah. Memang channel ini memang channel favorite aku lah. Terima kasih sekali lagi buat Si-5. Melalui channel-channel beliau lah aku dapat menambah sedikit ilmu dan pengetahuan tentang dunia kemiliteran, walaupun aku bukan militer. Oke guys, apapun secanggih manapun peralatan, semoga ianya digunakan dengan betul dan
penuh dengan law lah, undang-undang, mengikut undang-undang. Itu adalah pencapaian terbaik buat Indonesia, dan moga akan lebih maju ke depan dan terus memberi memberikan ide-ide yang cukup menarik dan canggih untuk lebih mengupgrade persenjataan ataupun alutsista TNI Indonesia. Tak kiralah 3 cabang, AU, AAL dengan AD. Jadi semoga lebih maju dan lebih canggih di masa-masa akan datang. Oke guys, apapun ini hanyalah sekadar perkongsian, dan moga korang terima seadanya. Jika aku ada salah dan silap semasa mereaksi video ini, aku mohon maaf dari ujung kaki ke ujung rambut. Serta terima kasih kerana menonton. Bye-bye.